Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, nama saya Dian Arifiani dengan NIM akhir 061 dan juga ada teman saya, Rifa Nur Laila dengan NIM akhir 065. Kami di sini akan mereview percobaan yang pertama, praktikum dinamika dan kinetika kimia yang berjudul tentang kelarutan timbal balik sistem biner fenol air. Tujuan dari praktikum kali ini adalah untuk memperoleh kurva komposisi sistem fenol air terhadap suhu pada tekanan tetap. Yang kedua, untuk menentukan suhu kritis kelarutan timbal balik sistem fenol air. Dasar teori dalam percobaan ini, kita sebelumnya harus tahu dulu larutan itu apa. Larutan itu adalah campuran homogen yang terdiri dari dua zat atau lebih. Nah, dalam satu larutan, pastinya terdapat solven atau solut. Solven itu adalah zat pelarut dan solut adalah zat terlarut. Nah, kelarutan atau solubilitas itu adalah jumlah maksimum suatu zat yang bisa larut dalam sejumlah pelarut. Nah, teman-teman bisa melihat sendiri. Ini ada gambarnya. Macam-macam larutan itu ada dua, ada yang larutan heterogen dan ada larutan homogen. Kalau larutan heterogen itu adalah campuran yang tidak serba sama membentuk dua fasa. Jadi kita bisa membedakan antara fasenya itu. Contohnya seperti alkohol dengan air dan juga ada kapur dengan pasir. Yang kedua ada larutan homogen. Itu campuran yang serba sama di seluruh bagiannya dan membentuk satu fasa. Jadi larutannya itu sudah larut sempurna. Contohnya seperti udara dan juga gula dengan air. Apa sih yang dimaksud dengan kelarutan timbal balik? Nah, kelarutan timbal balik adalah kelarutan dari suatu larutan yang bercampur sebagian bila temperaturnya itu di bawah temperatur kritis. Sistem biner fenol air merupakan sistem yang memperlihatkan sifat kelarutan timbal balik antara fenol dan air pada suhu tertentu dan tekanan tetap. Jika sistem ini dilukiskan terhadap suhu, maka akan membentuk grafik parabola ya seperti ini, teman-teman bisa melihatnya. Nah, kemudian L1 ini bisa adalah daerah fenol dalam air. L2 adalah air dalam fenol. Kita lihat di sini tuh ada XA, XC, XF. XA itu air, fraksi mol fenol, dan fraksi mol komponen pada suhu kritis. Suhu kritis itu apa? Nah, suhu kritis adalah temperatur pada saat campuran dapat bercampur secara homogen dan membentuk satu fasa. Jadi suhu kritis itu di sini. Kemudian pada suhu T1 dengan komposisi antara A1 dan B1 atau pada suhu T2 dengan komposisi antara A2 dan B2, sistem itu berada pada dua fasa atau sistem ini ada di larutan yang heterogen. Kemudian, sedangkan pada daerah yang di luar kurva ini atau di atas suhu kritisnya, sistem berada pada satu fasa yang ditandai dengan larutannya itu menjadi jernih. Nah, perubahan warna larutan ini dari jernih menjadi keruh, begitu pula sebaliknya dikarenakan adanya perbedaan suhu. Begitu ya teman-teman. Kemudian, perhitungan yang kita gunakan dalam percobaan ini pada suhu rata-rata. Suhu rata-rata itu tinggal dijumlah dibagi dengan 2. T1 plus T2 dibagi dengan 2. Kemudian jumlah mol suatu zat. Rumusnya massa dibagi dengan mR. Massa molekul relatif. Kemudian ada fraksi mol. Fraksi mol itu menyatakan satuan konsentrasi yang menunjukkan perbandingan antara konsentrasi mol zat terlarut atau pelarut terhadap pelarut lainnya. Misalnya kita mau mencari fraksi mol zat terlarut. Jadi kita tinggal memasukkan rumusnya. Mol zat terlarut dibagi dengan jumlah mol zat dari terlarutnya ditambahkan dengan jumlah mol zat dari pelarutnya. Kemudian untuk persen massa itu menunjukkan massa suatu zat dalam 100 gram larutannya. Misalnya kita mau mencari persen massa zat terlarut. Tinggal dimasukkan rumusnya aja, sama dengan massa zat terlarut dikalikan dengan 100% dibagi dengan massa larutan. Kemudian ada alat yang digunakan dalam percobaan ini, itu ada tabung reaksi diameter 4 cm, sumbat tabung, ada pengaduk, bakar spiritus,
ada buret ukuran 50 ml, ada gelas beker, ada kaki 3 dan kasa, termometer, dan juga ada neraca analitik. Bahan yang kita gunakan itu ada dua, yaitu ada Aquades dan juga ada fenol. Nah, teman-teman bisa melihat sifat fisik dan kimia dari kedua bahan ini. Oke, ini biasa ya, jadi teman-teman sudah sering membacanya, jadi kita next aja. Itu ada cara kerja. Nah, yang pertama, mula-mula kita menimbang labu Erlenmeyer yang sudah bersih dan kering. Kemudian ditimbang 5 gram fenol dan dimasukkan ke dalam labu Erlenmeyer menggunakan neraca analitik ya teman-teman. Kemudian ke dalam burat itu dimasukkan 50 ml Aquades. Nah, ke dalam labu Erlenmeyer itu ditambahkan Aquades melalui buret. Jika larutan itu sudah terjadi kekeruhan untuk yang pertama kali, kita bisa langsung lanjut ke step berikutnya. Namun jika belum, ya jadi kita harus menambahkan Aquades kembali agar larutannya itu menjadi keruh. Jangan lupa untuk mencatat volume Aquades yang digunakan. Kemudian kita menyusun alat percobaan seperti pada gambar ini. Jadi ada sumber tabung, ada pengaduk, ada termometer. Kemudian ke dalam labu Erlenmeyer tadi itu dipanaskan dalam suatu penanas. Suhunya itu berkisar 90 derajat Celcius sembari diaduk dengan konstan. Kemudian catat suhu campurannya saat campuran itu berubah menjadi keruh. Jadi catat suhu campuran ketika larutannya itu berubah dari keruh menjadi jernih sebagai suhu T1. Kemudian dibiarkan suhunya itu naik sekitar 4 derajat Celcius dan selanjutnya tabung itu dikeluarkan dari penanas. Biarkan suhu campurannya itu turun kembali di udara sambil diaduk. Dicatat suhunya itu sebagai T2 saat terjadi kekeruhan kembali. Kemudian kita menghitung rata-rata dari suhunya itu. Nah, hasil pengamatannya massa fenol yang kita timbang tadi sebesar 5 gram kan. Kemudian kadar fenol yang digunakan belum diketahui. Suhu kamar. Nah, dalam praktikum kemarin itu suhu kamarnya juga tidak diketahui. Namun biasanya suhu kamar itu berkisar antara 25 derajat Celcius. Kemudian ketika penambahan Aquades ke dalam fenol untuk pertama kalinya, menggunakan buret itu yang pertama kali, itu Aquadesnya itu ada 5 ml. Nah, matanya larutan berwarna menjadi keruh. Kemudian pada penambahan Aquades setelah terjadi kekeruhan. Nah, tadi kan sudah dilakukan percobaan yang pertama. Kemudian kita mengulangi dengan langkah menambahkan Aquades sebanyak 0,5 ml. Massa fenolnya dalam percobaan ini itu dibuat tetap sebanyak 5 gram. Jadi di awal. Jadi pada percobaan selanjutnya tidak perlu ditambahkan fenol kembali. Nah, tadi kan ditambahkan 0,5 ml. Jadi massa airnya sekarang menjadi 5,5 ml. Didapat dari mana? Ya dari percobaan tadi yang pertama itu kan 5 ml, ditambahkan 0,5, hasilnya 5,5 ml. Kemudian ketika dipanaskan, itu suhunya T1 sebesar 48 derajat Celcius. T2-nya ketika di udara, itu suhunya 45 derajat Celcius. Kemudian dicari suhu rata-ratanya, ini tinggal dijumlah aja, 48 ditambah 45 dibagi 2, hasilnya 46,5. Kemudian kita mencari persen massa dari fenol dan air. Didapatkan itu persen massa fenol 47,62, airnya itu 52,38. Kemudian dilakukan pengulangan kembali hingga 14 kali percobaan. Dengan setiap kali percobaan kita harus menambahkan 0,5 ml Aquades. Seperti itu ya teman-teman. Jadi nanti massa airnya ini menyesuaikan aja. Tadi kan 5,5 ditambahkan 0,5 jadi 6. Kemudian ini berdasarkan dari percobaan kalau misal suhu itu. Kemudian untuk perhitungan persen massa nanti akan dijelaskan pada slide-slide selanjutnya yang akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan Mbak Rika, terima kasih.